Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kabut asap tak kunjung menipis di kota Palembang. Sejumlah kapal terpaksa menunda keberangkatan akibat jarak pandang semakin terbatas. Jam masuk sekolah mundur akibat kabut asap semakin pekat di kota Palembang. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama DPRD Oku Selatan sahkan RKUA dan RPPAS tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama DPRD Oku Selatan gelar rapat paripurna dengan agenda menandatangani nota kesepakatan bersama RKUA dan RPPAS tahun 2024. Terhadap bumi serasa sarjana. DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda menandatangani nota kesepakatan bersama rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2024 Kabupaten Oku Selatan. Rapat paripurna dilakukan setelah tahapan pembahasan tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Oku Selatan. Dalam pandangan setiap fraksi di DPRD Oku Selatan, berharap program yang dibuat pemerintah dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran. Menurut Ketua DPRD Oku Selatan, APBD saat ini sebesar 1,5 triliun rupiah. Kita mengesahkan RKUA PPAS terkait APBD tahun 2024. Alhamdulillah tanggapan Bupati terkait APBD yang dibahas untuk bersinergi antara eksekutif dengan legislatif untuk pembangunan di Kabupaten Oku Selatan. Mungkin secara global aja untuk APBD Selatan berjumlah 1,5 triliun. Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan kemajuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, serta roda perekonomian akan menjadi lebih baik dan masyarakat sejahtera. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan. Kejaksaan Negeri Palembang menerima pembayaran denda sebesar 1 miliar rupiah dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Denda tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai pengganti hukuman penjara selama 6 bulan. Alex Nurdin sendiri saat ini masih menjalani hukuman pokok 9 tahun penjara. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin telah melakukan pembayaran denda sebesar 1 miliar rupiah kepada Kejaksaan Negeri Palembang. Denda tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai pengganti hukuman penjara selama 6 bulan yang harus dijalankan. Pembayaran denda dilakukan Alex Nurdin secara bertahap sejak Juni 2023 hingga Oktober 2023. Nantinya uang pembayaran denda akan disetorkan ke Kejaksaan Negeri Palembang kepada kas negara. Pembayaran ini telah sesuai dengan undang-undang, pelaku wajib membayar atau mengganti dengan kurungan penjara. Alex Nurdin saat ini tengah melakukan upaya luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK. Terpidana Alex Nurdin yang sebagaimana kita ketahui tindak pidana korupsi ini strafsutnya. Strafsut itu jenis-jenis tindak pidananya, pidana pokoknya ada 2, pidana badan dan pidana denda. Nah, kemudian dari strafmahnya hasil dari persidangan sampai tingkat kasasi dan sudah inkrah, walaupun beliau sedang melakukan upaya hukum luar biasa yakni PK, beliau telah membayar strafmatnya 1 miliar denda itu. Sebelumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang menjatuhkan vonis pidana terhadap Alex Nurdin, yakni 12 tahun kurungan penjara pada tahun 2012 lalu atas kasus korupsi pembelian gas bumi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi atau PDPDE dan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Namun di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Palembang mengurangi hukuman Alex Nurdin menjadi 9 tahun penjara dan membayar denda 1 miliar rupiah.
Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih di Kabupaten Ogan Ilir. Pembangunan jalan tol menelan biaya 12,5 triliun rupiah. Tol ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Presiden Joko Widodo tiba di titik nol Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih pada Kamis siang. Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni yang langsung mendapatkan penjelasan mengenai Jalan Tol Trans Sumatera Indralaya Prabu Mulih. Kehadiran Presiden Joko Widodo kali ini untuk meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Indralaya Prabu Mulih sepanjang 64,5 km. Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih dibangun selama 4 tahun, dimulai pada tahun 2019 lalu. Adapun investasi jalan tol ini menelan biaya sebesar 12,5 triliun rupiah. Jalan tol ini diharapkan dapat mensejahterakan rakyat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta akan meningkatkan mobilitas orang dan barang di Sumatera Selatan. Memang medannya bukan medan yang gampang. Di Palembang, Lampung ini utamanya yang di Sumatera Selatan. Dan biaya investasi untuk pembangunan sepanjang 64,5 km ini adalah 12,5 triliun rupiah. Ini investasi memang besar, tetapi manfaat bagi negara kita, manfaat bagi rakyat itu akan sangat luar biasa kalau kita bisa menaikkan produktivitas. Jalan tol Indralaya Prabu Mulih ini dapat mempersingkat perjalanan Indralaya Prabu Mulih dari 1 jam menjadi singkat sekitar 15 menit perjalanan. Untuk itu jalan tol ini nantinya disambungkan dengan kawasan pertanian, wisata, perkebunan, dan industri yang ada di Sumatera Selatan. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Selain meresmikan Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih di Kabupaten Ogan Ilir, Presiden Joko Widodo juga mengunjungi salah satu pasar tradisional di Palembang. Jokowi meninjau harga sejumlah komoditas sayuran. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke sejumlah fasilitas sosial Kota Palembang pada Kamis pekan lalu. Salah satunya Pasar Sekip Ujung Palembang. Di pasar, Jokowi menyapa dan berdialog dengan sejumlah pedagang yang ada di lokasi. Sayur stabil, yang naik cabai sama timun kan. Semoga harga-harga stabil, kalau bisa murah. Kalau bisa panennya banyak kan jadinya murah. Hasil tinjauan Presiden Joko Widodo adalah harga kebutuhan pokok di Pasar Sekip Ujung relatif stabil, meskipun ada kenaikan harga untuk komoditas cabai. Bermula dari hobi dan cita-cita memiliki perkebunan buah tin, seorang warga Kota Palembang sukses membudidayakan bibit buah tin. Buah ini ramai diminati dan bisa meraup untung hingga jutaan rupiah. Karnawan warga asal Kota Palembang ini sukses membudidayakan buah surga atau buah tin. Dengan memanfaatkan lahan tersisa di rumahnya, Karnawan dapat menanam puluhan bibit buah tin. Bermula dari hobi dan cita-cita, akhirnya ia bisa membudidayakan buah tin dan terus berkembang hingga berjumlah ratusan buah tin. Dalam membudidayakan buah tin, Karnawan menggunakan teknik cangkok. Karena dipercaya, bibit buah tin dapat tumbuh di cuaca Indonesia. Selain itu, Karnawan juga memberikan pupuk kompos serta menyiram air setiap pagi dan sore. Buah tin tidak hanya diminati warga Kota Palembang, namun banyak peminat berasal dari luar kota hingga mancanegara. Sementara ini masih konsentrasi di penjualan pembibitan, karena peminat untuk tanaman ini masih cukup tinggi, jadi kita nggak sempat membuahkan, jadi kita konsentrasi masih di pembibitan. Daerah mana aja Pak yang minat buatan? Kalau kita jual secara online, hampir seluruh wilayah ya provinsi itu sedang ramai sekali. Berapa Pak dijual?
Harga jual di kisaran 100.000 sampai 500.000. Beli pohon tin. Kenapa beli pohon tin? Karena menurut saya di sini bibitnya bagus, terus sehat, dan kemungkinan untuk mati itu sangat kecil. Dan jika pohon ini mati, di sini bakal diganti dengan yang baru. Dalam memasarkan buah tin, Karnawan memanfaatkan media sosial. Ia menjual bibit buah tin mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per batang. Tergantung dari besar ukurannya. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.